Halo Om Alfred. Iya, Ini apa kabar, motornya masih motor yang Uwinfly N9. Betul sekali. Tapi ini kali ini beda banget nih tampilannya nih. Beda. Ini ada yang aneh nih Om. Betul Harus sekali. diceritain apa aja nih yang dibedain nih Om. Oke. Halo, welcome back to channel EVholic. Channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Saya Ibeng. Episode kali ini saya bersama dengan Om Alfred. Jangan lupa ya Om. betul, karena kita akan membahas motor yang biasa ditunggangi oleh Om Alfred, yaitu Uwinfly N9. Tapi ini beda banget, dari tampilannya sudah berubah banyak. Apa aja yang dirubah nanti akan diceritakan oleh Om Alfred di episode ini ya. Nah, buat teman-teman nih yang belum subscribe, yuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa klik tombol like dan tombol bell. Om Alfred, ini tipe N9 atau N9 Pro? Ini tipe N9. Bukan yang tua. Pro? Yang tua ya? Oke, yang pertama kali keluar. Betul. Jadi ini adalah Uwinfly N9. Tapi saya ngeliat di sini, ini udah ada plat nomor nih Om. Iya, betul sekali. Nah, ini gimana nih Om? Proses untuk membuat plat nomor ini susah nggak sih? Karena Uwinfly setahu saya, dia tidak menyediakan langsung dengan plat nomor. Oke, sebenarnya pas saya beli itu yang penting sudah ada surat seperti invoice, surat NIK, surat apa? Pokoknya surat yang untuk mendukung membuat plat. Strut ya, SRUT, segala macam sudah lengkap. Itu sebenarnya bisa diizinin surat deh. Jadi diurus sendiri gitu Om? Betul, urus sendiri. Jadi intinya bahwa motor listrik ini selama surat-surat pendukung seperti NIK-nya ada, SUT-nya ada, SRUT-nya ada, bisa dibuat menjadi plat nomor. Betul sekali. Biaya mau tahu? Oh, berapa nih Om? Biaya kira-kira sekitar 2,5 juta ya. 2,5 juta itu ngurus sendiri Om ya? Iya, betul Kalau sekali. pakai jasa pasti ada biaya jasa. Betul sekali. Nah, saya ingat bener nih Om ya. Dulu motor Uwinfly N9 punya Om ini sudah pernah di-review di EVholic ya. Sudah lama, mungkin setahun yang lalu mungkin ya. Betul. Dan itu setahu saya adalah upgrade pertama, yaitu upgrade baterai. Betul sekali, upgrade baterai. Upgrade baterai. Kalau sekarang upgrade-nya banyak banget nih Om. Banyak banget, dari baterai sampai ke motor hub. Oh aduh. Motor pun ganti. Ganti? Ganti. Jadi istilahnya banyak banget yang diganti. Betul, dari side mount menjadi hub, baterai pun yang sebelumnya cuma kecil kapasitasnya menjadi 100 ampere. Yang aslinya tuh awalnya yang kedua saya rombak, itu 50 ampere dan sekarang 100 ampere. Oke, kita lihat kronologinya dulu Om. Uwinfly N9 standarnya itu menggunakan berapa ampere? Pakai SLA ya baterainya ya? Betul. Saya ngomong dulu itu speknya ya, spek awalnya. Motor ini, motor hubnya 1,2 kW, 1200 watt motornya. Baterainya menggunakan SLA Graphene ya kalau nggak salah. Itu di voltasi 72 volt, 32 ampere hour. Oke, dia pakai SLA. Betul. Kemudian upgrade pertama merubah menjadi lithium. Kita merubah menjadi lithium dan controller diganti juga. Oke, itu menjadi berapa ampere? Baterainya menjadi 72 volt lithium ion, 50 ampere. 40 ampere. Kemudian ini upgrade kedua nih, menjadi berapa ampere? Oke, untuk baterai kapasitas menjadi 100 ampere yakni menggunakan baterai Live PO ya. Live PO 100 ampere hour. 72 volt. 72 volt. Iya, betul sekali. Berat nggak sih Om? Oh berat. Bisa. Angkat aja Om. Angkat aja Om. Saya coba, Kalau Om. Om bisa pindahin 1 cm 2 cm dari jagung. Waduh, beneran. Beneran berat. Berat, betul sekali. Dan posisinya masih oke, yaitu di bagian tengah ya. Jadi sangat stabil. Masih stabil. Oke. Betul. Berarti kalau di Uwinfly N9 pertama kali baterai itu kan ada di bawah deck ya. Betul sekali. Nah, sekarang untuk upgrade yang kedua ini di mana Om? Kedua atau ketiga nih? Karena udah ketiga nih sebenarnya. Ketiga dari kedua Om. Oh, kedua dulu. Kedua dulu. Ini belum, ini nafsu pengen upgrade lagi nih. Kelihatannya udah memang cita-cita pengen upgrade lagi nih. Oke, saya ngomong dulu yang kronologi kedua yang upgrade pertama. Oke. Baterainya yang bagian aslinya di bawah deck sini itu SLA ya. Sebenarnya agak sampai segi bawah nih. Posisi ada di bawah sini ya. Jadi ini di sini kira-kira begini. Oke. Nah, ini nggak ada ya, teman-teman. Itu pakai SLA. Habis itu kita rubah menjadi lithium ion. Posisinya di bagian bawah jok. Oh, di bawah jok. Nah, kita buka ya. Ya. Jadi aslinya itu di bawah sini. Di bawah jok sini, begini. Oke. Kira-kira begini, kayak mirip kayak gini juga. Itu. Betul. Itu saksikan aja di episode kita yang lama. Betul. Ada Saksikan ya? di episode yang paling pertama lah kira-kira Ada ya? segitu. Ada. Oke. Kemudian berikutnya dirubah menjadi 100 ampere. 100 ampere. Live PO ya. Ya. Itu beda banget jauh. Posisinya ada di
Nah, posisi ada di bawah deck ini juga sama. Jadi kita aslinya yang kedua upgrade itu tidak dipakai, bawah deck ini kosong. Sekarang kita ganti ke live PO. Bawah deck ini akhirnya kepake, namun kita tambah lagi. Tambah gede lagi, diturunin lagi di las lah. Oke. Jadi ini dudukan dibuat sendiri baru? Betul. Karena lebih besar nih baterai. Betul, dengan plat sekitar 2,5 mili tebalnya. Oke, ini bikin plat, kemudian posisi ini berapa ampere kira-kira di bawah ini? Di bawah ini kita nggak bisa ngomong ya. Ini bawah ini kira-kira ada 20 seri baterai 72 volt pouch ya. Pouch. Oke, pouch. Itu ya 20 seri kira-kira 60 volt. Oke, kira-kira 60 volt. Dan atasnya ini ada sekitar 4 seri ya. Oke, coba bisa dilihat sebesar apa yang di atasnya? Nah, ini sebesar gini. Kalau yang di atasnya tidak terlalu besar ya? Ya. Tidak terlalu besar. Jadi ini sebetulnya di seri ya? Di seri. Menjadi 72 volt. Betul. Jadi bawah sini kira-kira ya sekitar 58-60 volt kira-kira itu. Terus naik sampai atas sini ditambahin lagi menjadi 72 volt totalnya. Sorry, bukan 72. 75. 75. Karena live PO ya? Live PO. Iya, betul. Berarti ini semua perkabelan terutama dari baterai itu harus dirubah ya Om ya? Betul sekali, dirubah semuanya. Harus menjadi lebih besar. Kabelnya, terutama kabel dari AWG sekitar AWG 8, AWG 8 ya kira-kira, 8 kecil segini ya, kecil, itu menjadi kabel las. Gede banget, gede jari lah kira-kira ya. Kemudian konektor yang digunakan apa nih Om? Konektor saya menggunakan XT90 Amas punya. Betul. Oke, XT90 ini cukup besar ya, karena dia bisa sampai berapa? Betul, sebenarnya Amas XT90 ini kalau satu polarity itu bisa 90 ampere. Namun saya pakai dua-duanya ya. Ini bukan yang cas ya, ini bagian cas, ini yang dipakai. Nah, jadi di sini kita polarity plus aja pakai 2 polarity Amas. Jadi total bisa 180 ampere untuk continuous ratingnya. Betul. Oke, ini karena di seri juga ya. Betul. Tadi ya. Nah, ini ada yang menarik nih Om ya. Ini kan baterai. Ya. Tadi di bawah juga ada baterai ya. Betul. Di seri, kemudian saya lihat ini kabelnya untuk serinya. Tapi yang di depan ini apa nih Om? Oke. Ini adalah Smart BMS. Oh, Smart BMS. Jadi terpisah di luar ya? Terpisah di luar. Smart BMS merek ANT ya, betul. Jadi ini total menggunakan spek 250 ampere continuous. Smart BMS ini untuk apa Om? Oke, Smart BMS ini sangat penting ya. Karakternya di sebuah motor listrik untuk baterai terutama. Jadi dia bisa membalancekan antara baterai seri yang lain A1 sama 2 sampai 24 seri itu dibalancekan voltasinya. Jadi ini benar-benar BMS-nya benar-benar balancing. Balancing, betul. Jadi bukan hanya sekedar untuk apa sih? Dan bukan sekedar balancing loh, aktif balance. Aktif Jadi tanpa dicas pun dia bisa ngebalance. Oh, dia ngebalance sendiri. Betul sekali. Jadi sangat penting ya. Kita bisa pantau itu lewat apa? Kita bisa mantau melalui smartphone. Jadi di sini ada aplikasi ANT. Kita langsung kita langsung nyalakan. Ya, kita nyalakan nih. Di sini ada ANT ini. Nah, terus langsung connect ke motornya. Nah, di sini bisa ketahuan baterainya kira-kira berapa volt. Oke, jadi apa namanya serinya berapa, paralelnya berapa per paralel itu ada. Terus ada lagi pas kita tarik gas, kita bisa mantau juga per baterainya dia turun berapa volt. Karena itu sangat penting banget. Karena beda-beda ya. Betul. Kalau untuk controller bagaimana nih Om? Controller smart juga. Oh, smart juga. Smart juga. Pakai controller apa nih Om? Saya memakai controller Nanjing Fart Drive. Oke. Memakai seri 72530 yang warna hijau itu tuh. Nah, berarti 530 nih maksimum bisa 530 ampere. Betul, 530 ampere. Wow. Betul. Tapi posisinya ada di mana tuh Om? Di bagian bawah sini. Oh, nggak kelihatan. Ini kelihatan di lubang ini. Kelihatan sedikit ya? Iya, sedikit sebagian lah. Oke, sebagian. Tapi ini berarti sekarang dengan menggunakan controller ini ya, ini bisa membuat motor ini melaju kecepatan berapa Om? Kalau dengan spek yang saya setel, karena kabelnya juga segede kabel las ini, sebenarnya masih bisa lebih gede lagi ya. Cuman ini kan controller kan 530 ampere. Saya setel di handphone, smartphone itu cuman di setel sekitar 230 ampere. 230 ampere. Setengahnya dia aja. Setengahnya dia. Betul. Berarti dengan 230 ampere nih, sebenarnya Om bisa speed berapa sih? Oke, speednya nih, menarik nih. Speednya bisa mencapai sekitar 120 sampai 130 km per jam. Wow, luar biasa. Baterai kita sudah lihat, BMS sudah lihat, kemudian controller sudah. Ini yang paling penting lagi nih Om. Dulu kan motor N9 itu harusnya side mount ya, untuk motor penggeraknya ya. Sekarang jadi hub motor nih Om. Iya, betul. Berarti sekali. sudah diganti total nih? Ganti total. Berikut dengan dia punya armnya juga diganti. Armnya juga diganti. Betul. Nah, ini sekarang kita mau tahu nih Om. Om menggunakan hub motor berapa kapasitasnya? Oke. Saya menggunakan daya. KS motor Gen 2 kalau nggak salah.
Ini memakai 3 kW. 3 kW berarti 3000 watt. Betul. Cukup. Kita langsung lihat aja di kabelnya aja tuh. Kabelnya segini gede ya. Wow. Kasar begitu ya. Wow, besar. Memang menunjukkan 3 kW. 3 kW. Ini kalau lihat dari tebalnya, dari besarnya hub motor, memang kelihatan dia cukup besar ya. Cukup besar. Cukup besar. Nah ini kalau boleh tahu, ini ada perubahan untuk apa namanya, diameternya nggak? Berapa inci ini? Oke, masih sama 12 in. Oh, jadi tetap menggunakan 12 inci ya. Jadi betul. tidak ada perubahan. Kemudian kalau kita lihat nih Om ya, dengan ini bannya tentunya berbeda dengan yang Betul. pertama ya. Ini kelihatan lebih besar. Kenapa nih Om? Apakah karena terlalu rendah? Jadi begini, ceritanya nih, hub ini karena dia tebel, kan 3 kW, dia tebel ya. Jadi mau nggak mau kita harus cari ban yang agak besar dia punya itunya, yaitu 120. 120. Ya, untuk mengimbangi depan. Oke, 120. Nah, terus tebelnya sekitar 7 cm, yaitu 70/12 ya, 12 inch. Gitu. Nah, ini berarti ada kaitannya juga nggak sini Om dengan, karena ini baterainya kalau di sini ini cukup tinggi nih di sini. Ya. Jadi ini supaya lebih tinggi ya atau bagaimana Om? Jadi begini, saya ada style juga dikit untuk pairnya supaya lebih tinggi. Oke, berarti selain hub motor yang dirubah, harus mengganti suspensi juga. Betul, suspensinya. Supaya lebih tinggi. Supaya lebih tinggi, betul sekali. Jadi, di belakang. Betul, supaya nggak terlalu membal juga, makanya saya pakai Scarlett ya, yang ini suspensi Scarlett yang ada style ininya, ribbonnya. Oke. Penting banget, betul. Itu dia lebih tinggi ya jadi ya. Betul sekali. Lebih nambah tinggi berapa senti kira-kira Om? Sebenarnya nggak nambah banyak, cuman sekitar, yang penting membalnya aja, nahan ribbonnya, nggak terlalu ke bawah pas ada jorokan atau jalan rusak ya. Karena penting banget kalau ada jalan rusak atau polisi tidur, pas kita lewatin langsung dia turun plak ke bawah, lewat kena polisi tidur. Oke, gitu. Itu untuk suspensi belakang dirubah. Kemudian armnya udah pasti dirubah nih ya? Armnya betul dirubah. Armnya ini saya lihat ini memang aluminium ya? Aluminium CNC juga? Ya, CNC. Betul. Wow, ini menarik nih Om. Karena kebanyakan kalau bawaannya motor listrik kan armnya itu kelihatan ya hanya arm biasa dan tidak ada variasi ya. Tidak ada variasi. Kalau ini kelihatan modelnya sangat menarik nih Om. Iya. Untuk suspensi depan bagaimana Om? Nah, jadi aslinya yang pakai yang Uwinfly N9 itu kita harus ganti oli springnya. Namanya ini dia punya suspensi. Ya. Menggunakan oli mesin supaya dia lebih keras. Lebih keras. Karena ini bobotnya sudah sangat berat Om. Berat sekali. Untuk baterainya doang sudah sekitar 60 kg. Wow, untuk baterainya baterai aja. Doang. Ditambah dengan motor dan lain-lain. Manusia dan segala macam. Wow, itu 100, sangat berat. Jadi harus dirubah. Serta ditambah lagi ring supaya dia lebih tinggi. Oh, jadi ini ada lebih tinggikan Betul. juga ya? Berarti nih Om ya, dengan konfigurasi motor 3 kW, baterai 72 volt 100 ampere, ini tadi kecepatan maksimum speed berapa? 120 sampai 130 km per jam. Untuk jarak tempuh. Oke. Aduh, bisa berapa? Ini kalau 100 ampere nih Om. Oke, jadi begini. Untuk jarak tempuh sangat variatif ya. Jadi tergantung juga kondisi jalan. Jadi kalau misalnya kita speednya kira-kira sekitar 35 atau 40 km per jam, ini jarak tempuh bisa sekitar 250 km. Wow, 200 sampai 250 ya. Bisa ke Cirebon dong. Oh bisa. Betul sekali. Kalau untuk nanjak bagaimana Om? Nanjak juga kuat banget Om. Kuat. Waduh, ini menarik banget nih. Ini berarti kalau ini kan banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman ya seputar motor listrik. Kuat nggak sih nanjak ke, anggap aja yang paling sering orang tanya, puncak deh. Puncak? Iya. Nggak tinggi Om. Puncak Om. Puncak Bandung. Udah sering lewat naik sampai ke Bandung segala lewat puncak ya. Berarti untuk tanjakan-tanjakan yang boleh dibilang sering ditanyakan orang seperti, ya biasanya orang standar bilang, nanjak puncak gak gitu? Berarti nanjak-nanjak aja ya? Ya bisa banget. Ngebut pun bisa. Ngebut pun bisa. Sambil nanjak sambil nyalip. Oh, ini karena tenaganya besar. Gede, benar. Kalau yang lain-lainnya nih Om, ini berkaitan nih Om ya, berkaitan dengan pengamanan untuk pengereman ya. Karena kan ini larinya tadi katanya bisa kencang. Betul ya. Bisa kencang dan otomatis juga tadi suspensi harus dirubah supaya, karena ini larinya kencang dan bobotnya berat ya. Pertanyaannya adalah untuk pengeremannya ada yang diganti nggak Om? Pengeremannya tidak ganti, cuman ganti yang belakang doang ya, yang bagian belakang. Cuman juga standar nomor motor biasa yang ganti. Oh, jadi artinya hidroliknya belakang diganti? Ya, cuma ini doang diganti. Oh, tapi sebenarnya boleh ganti karena kebetulan saya pas ganti set arm ini, dia punya telinga ada dikit beda dengan yang asli N9, jadi mau nggak mau saya mesti ganti brake-nya. Oh, buat rubah lagi, jadi modifikasi. Sementara untuk handle brake-nya Om, diganti nggak? Handle brake cuma satu yang diganti ya, itu sebelah kiri.
Oke. sebelah kiri. Ini cuma ada tambahan supaya bisa ngunci ya, sambil ngunci sambil ngerem gitu loh. Selebihnya Variasi sih lah. variasi ya. Betul. Variasi. Kalau variasi yang lain Om, kayaknya ada yang dirubah-rubah mulai Ada. dari lampu-lampu. dan Ada sebagainya. lampu ya, lampu ini kabut. Ya, lampu kabut Bawah nih. di bawah. Ya. Ya karena sering naik ke puncak juga Om. Harus pakai lampu kabut. Mau saya sediain karena Nah, itu. mungkin mau buat konten tuh gimana kan saya Waduh. harus sediain dulu. Oke. Siap. Kemudian selain lampu-lampu, yang lain standarnya seperti biasa nih Om Alfred, motornya semuanya pakai Iya, betul. bagasi ya. Ini sangat penting banget karena bagian bagasi motor listrik itu semua terisi oleh baterai ya. Oke. Jadi nggak bisa naruh barang di nggak bisa bawah jok. naruh banyak barang. Kalau Bawah jas jok. hujan nyelap-nyelip masih bisa lah. Di bawah jok. Betul. Gitu ya. Tapi selebihnya Nggak bisa. disarankan pakai Pakai box lah. pakai box ya, bagasi di belakang. Iya. Nah ini sekarang untuk beholnya ini bikin sendiri atau? Behalnya nih menarik nih. Banyak orang tanya juga Ah. nih yang di seputaran Eviolic ya. Ya. Behal ini saya buat sendiri, Oh buat sendiri, Betul. berarti custom ya? custom. Ngelas pakai besi ya, bahan besi. Ya bahan besi. Dan tebal juga. Jadi supaya mencegah patah ya. Mencegah Karena kita bawa barang berat juga. Kemudian ini posisinya agak sedikit ke belakang ya? Iya, betul sekali Karena agak belakang. Di sini tempat duduknya belakang kecil ya, sempit ya? Kecil. Sebenarnya sini masih bisa tambah lagi jok ya, Ya. di sini. Kalau mau di belakangan lagi masih bisa. Ini berarti kalau Om Alfred boleh spill nggak nih? Ini sebenarnya kerjaannya dibikin di mana sih semuanya? Oke, saya ngomong dulu ya. Kronologi ini, motor ini sudah banyak campur tangannya. Oh, oke. Jadi kita anggap kolaborasi lah Ya, kolaborasi. antara Bike and Bat dan Dapur EV. Oke, dapur Oke. EV dengan bike and bat gitu ya. Betul. Jadi ini udah banyak macam-macam nih yang pegang tangan Betul nih. sekali. Bukan langsung cuma sekali jebret Betul. begitu. Kalau boleh tahu dibocorin nih Om nih. Biasa masalah yang selalu klasik ditanyakan teman-teman adalah harga habis berapa sih nge-upgrade semua ini? Oke, mulai dari baterai dulu dah. Nah, baterai Baterainya kira-kira sekitar 25 sampai 30 juta. Itu untuk 100 ampere 72 volt. 75 volt ya, Oh, live 75 PO volt ya. ya. Oke. Oke. Terus kedua, untuk controller. Controller itu sekitar 4 juta. Sekitar 4 juta. Oke. Hub motornya 5 juta 5 juta ya. Plus min plus ya. minus ya. Betul. Terus sama BMS-nya 2 juta. 2 juta. Ini kalau Sama kilometer 1 juta. Ya Berarti kira-kira udah hampir 40 lebih Tom. 40 juta. 40 juta. Itu mainnya ya. Yang utama yang besar-besar. Betul. Belum lagi nanti yang kecil-kecil nih Om ya. Oh ada lagi, chassis pasti belum. Chassis Oh, saja oke. sekitar kita butuh biaya sekitar ya anggap sekitar 3 juta lah. Jadi untuk rangka lasnya, harus diperkuat ya. diperkuat, diperkokoh dan dilas ulang, dirapiin gitu. Dirapikan. Jadi harus diperkuat karena Ya, ini bobotnya kira- besar ya. betul. Berarti habisnya sekitar 45-an Om. Ya 45 juta lah 45 untuk jutaan basicnya. untuk basic. Nah, belum motor. Ini ada kepuasan tersendiri nggak? Karena kalau harga 45 juta pasti teman-teman bilang, gue mendingan beli Alfa, mendingan beli Oke. Ion, mendingan beli... Gimana Om menurut Om? Kalau begini saya nggak usah ngomong, tapi dibandingkan dulu aja. Kepuasan pribadi ya? Pribadi pribadi. Kepuasan Tapi pribadi. kalau misalnya mau diajak adu, bisa banget. Waduh. Nah pertanyaannya adalah ke Om Alfred begini. Lebih nyaman nggak sih sekarang? Jelas lebih nyaman Om. Untuk akselerasinya dari 0 sampai 100 hanya butuh berapa detik aja sudah sampai 100. Hah? Akselerasi tanjakan juga tidak perlu khawatir. Jadi torsi juga, Torsi juga naik. torsi naik. Sambil boncengan. Saya sempat juga sekeluarga bonceng 4 orang nih. Waduh, nggak boleh. Itu dilarang. Nggak Om. boleh, nggak boleh. Cuman saya sempat coba. Jadi saya mau Coba. coba juga chassisnya kuat atau tidak. Aha. Tapi kuat juga. Kuat juga ternyata Kuat juga, ya. betul. Dan tidak bermasalah, berarti torsinya besar, akselerasinya cepat, tinggi gitu ya. Ya. Berarti se-overall ini nggak menyesal deh upgrade. Oh, nggak pernah menyesal saya. Pernah menyesal. Bahkan mungkin candu nih, ingin upgrade lagi nih. Oh enggak, sebenarnya sih saat ini 3 kW menurut saya sudah cukup ya Jadi- untuk pemakaian biasa di daerah Jakarta. Aha. Oke, cukup banget. Jadi Nggak sebetulnya- perlu upgrade lagi. Sebetulnya motor listrik yang nyaman itu sebenarnya berarti harusnya 2 kW ke atas ya? Sebenarnya 2 kW ke atas yang paling aman. Paling nyaman ya? Paling nyaman, betul. Oke. Ini kerasa boros nggak sih nih untuk baterai dan listriknya? Pas di boros. Pasti boros. Kalau kita sering apa tuh namanya gas-gasan Ah, terus nyelap-nyelip, pasti boros. Karena sekali tarik aja kita saya lupa kasih tahu nih. Sini ada kolometer. Oh. Jadi kita bisa ngecek pas kita tarik gas kira-kira berapa listrik yang ngalir ke dinamo itu Berapa ketahuan. wattnya? Oke, berapa wattnya? Berapa ketahuan. watt? Bisa sampai 12 kW. Oh, sekali tarik Iya, begitu? sekitar 12 kW. Baterainya aja 7,5 kW. Nah, pikirkan kan, kira-kira berapa kW? 7,5 bagi 12,5 kWh berapa lama ditariknya? Ya. Nah, pasti pendek. Nah, berarti ini kaitannya tadi kan powernya besar, kemudian juga akselerasinya besar, boros dan lain-lain. Ini berarti nge-charge listriknya bagaimana nih Om? Ini harus charge yang gede atau bagaimana nih Om? Oke, jadi untuk baterai yang segini kita saranin ada 2 charger ya. Kita kalau bagi saya sih saya saranin sediain 2 charger. Itu charger yang biasa, yang kecil. Oke. Satu lagi charger yang kalau bisa
yang bisa di adjustable ya. Oh, jadi bisa fast charging. Betul, fast charging pun bisa. Karena ini sangat penting ya, karena baterai sudah segini gede, 100 ampere, yakni di cas itu bisa 100 ampere juga. Karena kita anggap baterai ini yang saya pakai itu pakai 3C. Ya. Dia bisa kasih 1C pun masih normal, fine aja gitu. Ya. Nah, sekarang berarti gini Om. Listrik nih permasalahannya nih. Ya. Kita kalau mau ngecharge berarti dibutuhkan listrik yang rumah ya atau tempat-tempat lain yang listriknya cukup besar juga ya. Betul. Bisa diperagakan nggak sih Om? Bisa. Sebenarnya untuk motor sekelas begini sebenarnya mau dicas dimanapun bisa asalkan sudah ngerti ya untuk adjust ampere. Oh, karena tadi chargernya itu bisa kita adjust dari ampere kecil sampai ampere yang besar. Nah, mungkin Om perlu tunjukkan nih Om charger dan cara ngecharge ini seperti apa nih Om. Harus Om. Di sini nggak ada tempat charge ada di rumah Om. Berarti kita harus ke sana dulu. Oke, yuk kita ke sana. Yuk, sip. Nah, cas dulu Om. Ada colokan listrik di sini? Ada lah ya di rumah. Aduh, tinggi banget sih Om. Ya, charger yang dipakai apa Om? Nah, ini chargernya adalah charger merek Huawei. Ya, kebetulan bisa ngecas sampai sekitar 4 kW ya. Oke. 4 sampai 5 kW masih bisa. Sekarang berarti tergantung listrik rumah. Listrik rumah Om pakai berapa? Nah, listrik rumah saya kebetulan pakai 5.500. Berarti nggak disarankan sampai full ya, palingan berapa? Betul, kita ambil setengah aja main amannya gitu. Siap. Langsung gimana Om? Oke, langsung saya peragain ya. Oke. Nah, saya colok dulu. Ya. Ke listrik ya? Ya, langsung ke listrik. Oh, ini nyala ya? Nyala. Jangan kaget ya, suara memang besar karena mainnya kecil. Petunjuk apa nih Om? Oke, saya jelasin dulu. Ini adalah penjuru voltasi. Nah, sebelum kita colok, kita harus lihat dulu voltasi yang di sini apakah sudah benar. Kalau misalnya salah, kita harus tinggal setel lewat belakang sini. Ada potensio ya. Ada potensio. Jadi memang ini bisa diatur voltasi bisa diatur. Mulai dari 30 volt sampai 98 volt. Untuk ampernya? Untuk ampere ya bisa di setel juga. Bisa di setel juga. Nah, dari kecil ya betul. Yaitu potensio ini. Ya. Nah, sebelum kita colok, kita harus paling kecil dulu. Paling kecil dulu ya. Karena bahaya nih kalau misalnya gede-gede. Sekarang kita sambung ke motor nih. Betul. Langsung sambung ke motor. Nah, sebelum sambung ke motor Om, kita harus cek polarity-nya dulu karena ini penting banget ya. Jangan terbalik ya. Kalau terbalik langsung charger meledak. Duar gitu. Nah, kita cek dulu merah sama merah itu di sini. Ini hitam. Kita langsung colok ya. Oke, udah colok. Ini masih menunjukkan 0, berarti belum cas. Karena tadi masih dikecilin. Betul. Sekarang kita naikin dikit dah. Berlahan-lahan naikin. Nah, udah mulai naik. Berarti sudah ada listrik masuk gitu loh. Ini Om menggunakan 4 ampere. 4 ampere. Bisa lebih gede lagi. Bisa lebih besar lagi, bisa lebih kecil lagi ya. Bisa lebih gede. Berpengaruh dengan waktu pengecasan berarti. Betul sekali. Nah, di sini kebetulan motor saya sudah penuh, jadi maksimal pun ditarik gede cuma 2-3 ampere. Jadi nggak bisa tarik penuh. Siap. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan tadi kita pakai 4 ampere nih Om ya, itu kira-kira berapa jam Om? Wah, bisa lama banget Om. Bagikan aja. Baterai kapasitas saya 100 ampere. Ini tadi kita setel 4 ampere, jadi 100 bagi 4. Kira berarti 25 jam? 25 jam lebih lah. Nah, sebenarnya charger ini ada kelebihan juga. Kita bisa setel maksimal bisa 25 ampere, 40 ampere pun bisa. Nah, cuman tergantung dari listrik rumah ya. Nah, listrik rumah kalau misalnya saya 5.500, tinggal bagiin aja 5.500 bagi 72 volt. Maksimalnya bisa disedot sama dia berapa volt. Berapa ampere, sorry ya. Nah, jelas juga ya, selain ini juga harus cukup memadai ya. Untuk kabelnya harus gede, kasar, dan listrik rumah pun harus gede. Gitu. Nih Om Alfred, kalau gitu bisa dicoba nggak sih dites aja nih Om? Saya pengen tahu speednya ataupun cara ridingnya Om lah gitu ya. Boleh. Ntar saya coba ya sekarang ya. Sekarang ya? Sip. Pakai helm dulu dong. Pakai dong. Ngeri Om, 100. Waduh. Pakai helm dan pakai jaket Om. Oh iya dong, harus. Kalau lari kencang pakai jaket ya. Lagi gak enak badan. Masih di bensin terus ya? Nah, topinya jangan lupa dong, taruh. Oke. Yuk, tutup Om. Tutup, sip. Hati-hati Om ya. Oh iya loh. Ngeri juga nih. Tapi udah biasa ya? Ya, sering sih. Kadang-kadang tarik. Speed kencang. Sampai 100 km per jam? Lebih? Tapi jarang lah Om. Wah, jarang. Tapi pernah ya? Pernah. Iseng-iseng pernah. Cuma ngetes-ngetes aja ya? Iya, nyelap-nyelip boleh lah. Ayo. Oke, sip. Hati-hati ya Om. Yuk, hati-hati. Tes nih Om. Yuk, sip. Go, level 3 nih. Yo. Saya sekarang akan
coba level 1 ya. Nah, level 1 sih di handphone bisa ketahuan, kita cek itu maksimal speednya hanya di 68 km per jam. Sekarang kita tes ya. Level 1 nih, agak lemes, kira-kira 30% dari 325 ampere. Jadi nggak terlalu kenceng banget ya. Oke. 1, 2, 3, go! Agak lemot ya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, ini naik sampai 43, 45, 46, 50, 52. Nah, oke, 54 km. Oke, tadi barusan saya tes ya, yang level 1 itu maksimal speed di 54 km per jam. Memang tadi saya lupa, saya kira 68, ternyata di 54 km per jam ya, itu di level 1 ya. Oke, nah sekarang kita akan tes level 2 ya. Level 2 kayak gimana tarikannya ya. Teman-teman, ini sekarang level 2, maksimal speed kira-kira di 68-70-an ya kilometer per jam. Namun untuk tarikan ampere sekitar 50% dari 325 ampere. Ayo, 3, 2, 1, go! Nah, tarikan agak kuat dikit ya. Oke, naik terus. Makin 50. Kenceng ya. Speednya level 2 ternyata nembus juga 100 km per jam. Tapi memang makan waktu lebih banyak, lebih panjang daripada level 3 ya. Oke, level 3 ya. 1, 2, 3, go! Level 3 ya teman-teman. Wah, naik nih. Oh. Oke, kenceng ya. Jaraknya pendek nih, paling berapa meter doang ya. Tapi bentar aja udah sampai 100 km per jam. Nah, ntar akan ada scene-nya dari 0 sampai 100 kira-kira butuh waktu berapa detik ya. Oke? Gimana Om? Tadi sempat coba tes? Sempat dong, tarikannya luar biasa ya. Luar biasa ya. Betul. Jadi kerasa nyaman banget nih. Kalau untuk tarikan sih memang terasa motor ini motor bener gahar ya untuk akselerasi. Jadi akselerasinya cepat tinggi ya. Cepet. Torsi juga kerasa ya. Terasa banget. Kita lewati motor tuh gampang sebenarnya kalau pakai. Berarti kesimpulannya nih Om Alfred tidak menyesal untuk upgrade ini ya. Tidak menyesal sama sekali. Karena kita lihat nih upgrade-nya lumayan banyak, lumayan besar. Mulai dari hub motor yang tadinya menggantikan side mounted ya. Untuk N9 ini. Kemudian habis gitu baterai dirubah menjadi 100 ampere, 72 volt. Controller menjadi tadi 530 ya. Iya, 30 ampere. 30 ampere, kemudian pakai kolometer dan lain-lain gitu ya. Kemudian jarak tempuh bisa sekitar 250 km tuh. Ini berarti itu luar biasa tuh berarti. Betul. Ya. Artinya bahwa range anxiety-nya udah nggak ada nih. Nggak perlu ada lagi karena bener-bener kita sehari manusia mana bisa sehari bisa 50 kilo gitu. Berarti kesimpulannya adalah untuk Om Alfred upgrade ini sangat worth it. Worth it. Nggak bisa dibandingkan dengan motor baru yang harganya 40 jutaan. Betul. Oke, buat teman-teman yang suka ya episode seperti ini, jangan lupa ya klik subscribe, kemudian klik tombol like dan tombol bell supaya Anda dapat notifikasi dari kami. Dan kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan seputar motor ini ataupun juga yang lainnya, jangan lupa ya hashtag tanya EVholic di kolom komentar di bawah. See you next time. Salam EVholic. Yuk.